Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Endah Budi Permana Putri akan sedikit menjelaskan tentang analisis zat gizi pada vitamin larut air. Vitamin yang akan kita bahas yaitu vitamin B dan juga vitamin C. Karakteristik dari vitamin larut air yang pertama larut dalam air, yang kedua kelebihan vitamin ini dalam tubuh akan dibuang melalui urin. Gejala defisiensi vitamin ini terjadi dengan cepat. Vitamin larut air, di sini contohnya ada vitamin B kompleks dan juga ada vitamin C. Vitamin C atau nama lainnya asam askorbat berupa padatan kristalin putih tidak berbau, titik lebur 190–192 derajat Celcius, berasa sedikit masam, mudah larut dalam air, dalam alkohol, dan dalam metanol, tetapi tidak larut dalam pelarut organik umum. Stabil dalam keadaan padat dan kering, tetapi dalam bentuk larutan relatif mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat. Analisa pada vitamin C yang pertama bisa menggunakan titrasi iodin dan juga metode zat warna. Kekurangan pada titrasi iodin ini harus dilakukan cepat karena senyawa lain seperti glutathione dan cysteine akan teroksidasi perlahan-lahan oleh larutan iodin sehingga dapat menimbulkan error. Metode titrasi iodin prinsipnya yaitu oksidasi analat oleh I2 sehingga I tereduksi menjadi ion iodida, ion plus C2 dan C3. Indikator dari titrasi iodin yaitu amilum. Akhir titrasi ditandai dengan warna biru dari iod amilum. Berikut struktur kimia dari asam askorbat yang ditambah dengan larutan yodium. Warnanya menjadi warna coklat ungu karena iodnya mulai menghilang. Berikut prosedur dari analisis vitamin C dengan metode titrasi iodin. Yang pertama 5 ml sampel ditambah 25 ml Aquades ditambah 2 ml larutan pati 1%, dititrasi dengan larutan iodin standar. Akhir titrasi terbentuk warna biru yang tetap. Titrasi harus dikerjakan dengan cepat. Senyawa lain seperti glutathione dan cysteine akan teroksidasi perlahan-lahan oleh larutan iodin sehingga dapat menyebabkan error. Setelah melakukan titrasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kadar vitamin C. Pada 1 ml 0,01 iodin ekuivalen dengan 0,88 mg asam askorbat. Selanjutnya, kadar vitamin C dapat diperoleh dari berapa mililiter larutan iodin yang digunakan pada saat titrasi dikali dengan 0,88 mg askorbat. Metode analisis vitamin C selanjutnya selain titrasi iodin dapat menggunakan metode zat warna. Kadar vitamin C ditetapkan berdasarkan titrasi dengan 2,6 diklorofenol indofenol di mana terjadi reaksi reduksi 2,6 diklorofenol indofenol dengan adanya vitamin C dalam larutan asam. Larutan 2,6 diklorofenol indofenol dalam suasana netral atau basah akan berwarna biru, sedang dalam suasana asam akan berwarna merah muda. Apabila 2,6 diklorofenol indofenol direduksi oleh asam askorbat, maka akan menjadi tidak berwarna. Dan bila semua asam askorbat sudah mereduksi 2,6 diklorofenol indofenol, maka kelebihan larutan 2,6 diklorofenol indofenol sedikit saja sudah akan terlihat dengan terjadinya pewarnaan. Untuk perhitungan maka perlu dilakukan standarisasi larutan dengan vitamin C standar. Prinsip metode zat warna pada analisis vitamin C yaitu asam askorbat dioksidasi oleh diklorofenol indofenol menjadi senyawa dehidroaskorbat. Akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah dari kelebihan diklorofenol indofenol. Prosedur analisis vitamin C dengan metode zat warna yang pertama yaitu buat larutan pewarna, uji kekuatan pewarna, dan penentuan kadar vitamin C. Yang pertama yaitu pembuatan larutan D. Timbang 125 mg Na 2,6 dBp, larutkan dalam sedikit air hangat dan disaring. Filtrat dijadikan 250 ml dengan buffer fosfat dengan pH 7,2. Yang kedua yaitu ditentukan kekuatan larutan D. Titrasi 25 ml larutan D dengan larutan vitamin C 0,01 yang disiapkan dengan melarutkan 176 mg vitamin C dalam Aquades sampai volumenya menjadi 100 ml. Kekuatan D ini diperoleh dari berapa mililiter vitamin C dikali dengan kadar
kadar vitamin C-nya. Yang ketiga yaitu penentuan kadar vitamin C. Pipet 5 ml larutan dia ke dalam labu 125 ml ditambah dengan Aquades sebanyak 20 ml. Titrasi dengan sampel yang sudah disiapkan dengan semi mikroburet. 5 ml larutan dia biasanya setara dengan 1,06 vitamin C. Kadar vitamin C ini diperoleh dari faktor dibagi dengan mililiter sampel. Kekurangan dari analisis metode zat warna ini yaitu kadar vitamin C hanya sebagian saja yang dapat dianalisa. Tidak ada perbedaan antara asam askorbat dan asam dehidroaskorbat. Selanjutnya yaitu vitamin B1 atau nama lainnya yaitu tiamin. Karakteristiknya berbentuk kristal putih bersifat higroskopis, berat molekul 37,26 dan titik leleh 246 sampai 250 derajat Celcius, mudah larut dalam air. Fungsinya membantu sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi, berperan penting bagi organ jantung, otot, dan sistem syaraf agar berfungsi dengan baik. Penentuan tiamin atau vitamin B1 antara lain dengan cara fluorometer, kolorimetri, gravimetri, dan mikrobiologis. Prinsip dari penentuan tiamin dengan fluorometer yaitu oksidasi tiamin menjadi tiokrom. Tiokrom adalah turunan tiamin yang dapat berpendar dengan sinar UV. Bila senyawa yang dapat berfluoresen lain dapat dipisahkan, maka tingkat fluoresensi tiamin akan proporsional dengan kadarnya. Reagen yang digunakan pada penentuan tiamin dengan fluorometer yaitu kalium ferricyanida 1%. Selanjutnya penentuan tiamin dengan kolorimetri, prinsipnya yaitu tiamin ditambah garam renke menjadi endapan. Endapan ini ditambah dengan aseton kemudian dilarutkan, diukur kadarnya pada panjang gelombang 525 nanometer. Diperlukan standar tiamin pada penentuan tiamin dengan kolorimetri. Selanjutnya penentuan tiamin dengan gravimetri. Prinsipnya yaitu tiamin ditambah garam renke menjadi endapan, kemudian endapan ini dikeringkan lalu ditimbang. Catatan yang perlu diperhatikan pada penentuan tiamin dengan gravimetri hanya dapat dilakukan jika sampel mengandung tiamin lebih dari 50 mg. Jika kurang, lebih baik menggunakan fluorometer atau kolorimeter. Analisis vitamin B1 selanjutnya dapat dilakukan secara mikrobiologis. Prinsipnya yaitu menggunakan mikrobia yang sangat peka terhadap vitamin B1. Tingkat pertumbuhan sebanding dengan tingkat kekeruhan. Diperlukan juga larutan tiamin standar sebagai pembandingnya. Dapat digunakan Ochrodomonas danica, Lactobacillus fermenti, dan Loekhera brevis. Vitamin B2 atau disebut juga riboflavin, karakteristiknya yaitu bentuk kristal jarum orange atau kuning, kurang larut dalam air, dalam bentuk kristal bersifat stabil, tapi dalam bentuk larutan mudah rusak terutama dalam suasana alkali dan oleh cahaya nampak maupun sinar UV. Maka analisis pada vitamin B dilakukan pada ruang gelap. Riboflavin relatif stabil terhadap panas. Stabil terhadap pemanasan kering, tidak stabil terhadap larutan alkali, sinar tampak, dan UV. Larutannya dalam air berwarna kuning kehijauan dan menunjukkan fluorensi kuning hijau intensif yang maksimal pada pH 6,7 sampai 6,8 dan akan rusak oleh asam dan basa. Riboflavin, larutan alkali ini ditambah dengan sinar akan menjadi lumiflavin. Kemudian riboflavin dalam larutan asam akan menjadi lumikrom atau fluorensi biru. Riboflavin pada suasana netral akan menjadi fluorensi kuning kehijauan. Analisis vitamin B2 dengan metode spektrofluorometri. Prinsipnya, riboflavin dapat diperoleh dengan penyerapan menggunakan Fuller's Earth dari ekstrak hati segar atau ekstrak lain yang mengandung laktoflavin dalam larutan netral atau asam kuat. Absorpsi umumnya selesai dalam waktu 10 menit, selanjutnya dilakukan elusi dengan larutan dietilamina 10-15% atau larutan NaOH 0,2%. Kadar vitamin B2 dapat dianalisis secara fluorimetrik. Metode cepat analisis riboflavin pada susu, caranya yaitu dengan mengambil 10 ml susu, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan HCl, kemudian dikocok dan dipanaskan dalam autoklaf. Setelah dingin, diatur pH-nya dengan NaOH sampai dengan pH 6.
Setelah itu diasamkan kembali dengan HCl sampai pH 4,5, lalu dipindah ke dalam labu ukur, diencerkan dengan Aquades, kemudian disaring dengan kertas Whatman. Setelah itu diambil filtrat jernihnya, dibaca transmitannya pada panjang gelombang 400 sampai 440. Setelah itu buat kurva standar dengan larutan riboflavin murni dengan kadar 0,1 sampai 0,5 dengan perlakuan yang sama seperti perlakuan di atas. Selanjutnya analisis vitamin B6 atau biasa disebut juga dengan piridoksin. Piridoksin berupa bubuk tidak berwarna dan berasa pahit. Piridoksin ini sifatnya mudah larut dalam air, alkohol, dan aseton, bersifat stabil dalam asam, basa, dan panas, namun terpengaruh oleh cahaya. Dengan asam mineral seperti HCl akan membentuk garam. Piridoksin dan HCl ini berbentuk bubuk yang putih, bersifat larut dalam air dan alkohol, serta berasa asin. Piridoksin dapat diestimasi dengan metode kimiawi, mikrobiologi, maupun bioassay. Piridoksin ini memiliki gugus fungsional fenolat sehingga dapat membentuk reaksi warna yang dapat dimanfaatkan dalam teknik analisis. Berikut contoh prosedur analisa pada vitamin B6. Ada dengan reagen Gibbs, kemudian pembuatan larutan amonia HCl, pembuatan larutan piridoksin HCl, pembuatan larutan buffer, selanjutnya preparasi ekstrak uji, pengembangan warna, yang terakhir yaitu perhitungan. Jadi perhitungan ini diperoleh dari beberapa tahapan sebelumnya. Selanjutnya analisis vitamin B12 atau biasa disebut kobalamin secara mikrobiologis. Prinsipnya, vitamin B12 dipisahkan dari makanan memakai larutan buffer asetat pH 4,5. Kobalamin ini sifatnya tidak stabil, maka ditambah dengan Na-sianida. Akan terbentuk sianokobalamin yang sifatnya stabil. Kadar vitamin ditetapkan dengan menumbuhkan Lactobacillus leishmani. Kenapa bakteri ini yang ditumbuhkan? Karena bakteri tersebut membutuhkan vitamin B12 untuk pertumbuhannya, sehingga pada kondisi yang terkontrol, pertumbuhannya menjadi spesifik, hanya terdapat bakteri tersebut saja. Analisis folat atau disebut juga vitamin B9. Asam folat merupakan sekelompok senyawa yang bersumber pada dedaunan hijau yang memiliki aktivitas anti-anemia. Sama dengan analisis vitamin B12, analisis folat dilakukan secara mikrobiologis. Folat merupakan nama umum termasuk dalam kategori asam folat. Folat bersifat labil terhadap oksidasi, sinar, panas, dan mudah rusak akibat adanya pengolahan makanan. Analisisnya dilakukan secara mikrobiologis. Prinsip analisanya, folat sampel diekstrak dalam buffer pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian ekstrak diperlakukan dengan enzim alfa amilase, protease, dan konjugase. Respon pertumbuhan bakteri L. rhamnosus diukur dengan persen transmitasi. Beberapa critical point pada analisis folat yaitu perlu kehati-hatian tingkat tinggi untuk mencegah folat teroksidasi dan mengalami degradasi fotokimia. Ada beberapa agen pereduksi yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya oksidasi. Yang terakhir yaitu analisis biotin atau disebut juga vitamin B7. Biotin dianggap sebagai kelompok vitamin B kompleks dengan ciri kristal yang larut dalam air dan alkohol, bersifat stabil dalam suasana asam, alkalis, dan suhu normal. Tidak stabil pada suhu tinggi. Kemudian untuk analisis biotin, ini sama seperti analisis yang lainnya, bisa menggunakan metode mikrobiologis dan juga bioassay. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.